Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nabi Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Ruhut dan Ngabalin ngamuk gara-gara Jokowi dinilai takut kalah pamor dengan Anies. Pakar tata hukum negara Refli Harun menilai tenaga ahli utama kantor staf presiden Ali Mochtar Ngabalin dan juga politikus PDIP Ruhut Sitompul tidak menggambarkan intelektualitas istana dalam menanggapi sebuah kritik. Refli membalas komentar Ruhut dan Ngabalin soal analisisnya terhadap Jokowi yang tidak seperti biasanya memilih tempat sholat Idul Fitri 2022 bukan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Sudah membuat panas dua penggawa istana, dua komunikator istana yang selama ini sering menggunakan narasi atau serangan verbal siapapun yang mengkritik Jokowi dengan mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak menggambarkan intelektualitas, hanya menggambarkan perilaku preman jalanan. Ujarnya dalam akun YouTube Refli Harun pada Jumat 6 Mei. Refli juga heran dengan Ruhut maupun Ngabalin yang tidak membangun kerangka pikiran layaknya seorang analisis. Balasan dari keduanya terkait kritik terhadap istana, kata Refli, hanya berbentuk gunjingan semata. Menurut Refli, publik yang berpikir dengan akal sehat mengetahui sifat dari kedua komunikator istana itu. Karena susahnya komunikator istana itu tidak mau berpikir dari sisi analisis, hanya mau melakukan kekerasan verbal saja, ngatain kira-kira begitu. Meskipun demikian, Refli mengaku penilaiannya itu belum tentu benar, karena menurutnya tidak ada kebenaran mutlak sehingga apa yang disampaikannya terkait analisis sebatas testing the water. Tapi sekali lagi mohon maaf, ini istilah saja dalam tanda kutip penilaian tentunya, karena kasihan Presiden Jokowi kalau dikelilingi komunikator yang buruk. Untuk Ngabalin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena masih dalam suasana lebaran, sambung Refli. Sebelumnya, Refli Harun memberikan analisis Presiden Jokowi takut kalah pamor dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sehingga tidak sholat Idul Fitri seperti biasanya di Jakarta. Jokowi memilih lokasi sholat yang bertepatan dengan 1 Syawal 1443 Hijriah itu di halaman Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin 2 Mei. Anies diketahui telah jauh hari berencana menjalankan sholat Idul Fitri 2022 di Jakarta International Stadium. Pernyataan Refli itu mengundang Ngabalin untuk berkomentar. Menurut Ngabalin, Refli memiliki sumbu pendek dan memiliki pemahaman yang rendah menilai situasi. Rupanya kawan kita ini sakit banget. Ketahuilah wahai sang profesor, tidak ada yang bisa menghancurkan besi kecuali karatnya. Tidak ada yang dapat menghancurkan seseorang kecuali pola pikirnya. Bagaimana mungkin ada pakar hukum seperti kamu bersumbu pendek atau small and low mindset? Ujar Ngabalin. Mirip dengan Ngabalin, Ruhut Sitompul ikut bersuara. Ex-politikus Partai Demokrat itu menyematkan cap kadrun kepada Refli yang dianggapnya sakit hati terhadap pemerintah. Beginilah analis kadrun yang sakit hati 2 kali gagal jadi komisaris utama perusahaan BUMN, dipecat karena tidak tahu kerja. Dendam kesemat membandingkan presiden dengan gak benar yang semua rakyat Indonesia tercinta merasakan keberhasilan gubernur sebelum menjadi presiden RI ke-7. Ujar Ruhut. Ruhut Sitompul ngotot bangun JIS Jokowi. Kadrun gak benar hanya mengaku-ngaku saja. Politisi PDIP Ruhut Sitompul ngotot bila yang membangun Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara adalah Presiden Jokowi semasa masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jelas terang benderang yang bangun gedung olahraga BMW sebelum dinamai JIS Pak Joko Widodo Gubernur DKI. Cuit Ruhut melalui akun Twitter pribadinya. Bahkan Ruhut berujar setelah stadion berdiri kokoh dan megah, gubernur saat ini yaitu Anies Baswedan yang dioloknya sebagai kadrun gak benar hanya bisa mengklaim bila JIS adalah prestasinya. Kadrun gak benar hanya menikmati dan mengaku-ngaku saja kerjaannya. Malu dong. Ruhut berkata bila 80% anggaran pembangunan stadion JIS didanai oleh pemerintah pusat. 80% dana proyek pemerintah pusat Presiden RI ke-7, Pak Joko Widodo dinamai JIS. Dalam cuitan di akun Twitternya, Ruhut Sitompul juga mengunggah video saat Jokowi semasa menjabat Gubernur DKI melakukan perencanaan proyek pembangunan stadion BMW yang bertaraf internasional. Dalam video itu tampak Jokowi yang mengenakan kemeja putih melakukan doa bersama dipimpin oleh salah satu pemuka agama di lokasi yang kini berdiri kokoh stadion JIS.
teknik pemasangan atap CIS belum pernah terjadi di seluruh dunia dan National Geographic akan menayangkannya. Ilmu teknik itu tidak berpolitik, pun tidak beragama. Tapi kalau yang ditulis ini tentang teknik baru di Stadion Baru Jakarta, arahnya pun bisa kemana-mana, tergantung pada yang menggoreng. Betul, ini tentang teknik memasang atap Stadion Internasional di Sunter itu, di Jakarta Utara. Keseluruhan kerangka atap itu beratnya hampir 4.000 ton, tepatnya 3.900 ton. Yang normal, kerangka itu dipasang dengan cara biasa, dirangkai di atas. Tapi itu kan memakan waktu sampai dengan 6 bulan. Keburu masa jabatan Gubernur DKI Jakartanya habis. Kebetulan Real Madrid juga lagi merenovasi stadion yang ada di pusat ibu kota Spanyol itu. Renovasinya agak total, sampai sekarang pun belum selesai. Di sana atapnya yang baru juga dirangkai di bawah, lalu ditarik ke atas. Tapi bukan seluruhnya, dibagi 4, masing-masing 800 ton. 4 angkatan itu dirangkai di atas. Para insinyur di PT Wijaya Karya dan juga di PT Jakpro membahas tentang itu. Secara keilmuan, diskusi ilmiah dilaksanakan, memungkinkan kita lebih hebat dari yang ada di Madrid itu, mengangkat seluruh kerangka atap itu sekaligus. Kesimpulannya pun bisa saja. Ini memang belum pernah terjadi di seluruh dunia. Mereka mengecek di Megastructure, yang biasa menyiarkan proyek-proyek besar yang unik. Belum pernah ada yang seperti itu. Bahkan National Geographic tertarik merekam pelaksanaan ide di Stadion Jakarta itu dan akan menyiarkannya di saluran mereka. Dalam diskusi-diskusi teknik itu, yang banyak dibahas adalah bagaimana caranya. Konstruksi stadion itu memiliki 8 tiang utama, bulat dan kokoh. Diameternya 6 meter, yang tingginya 70 meter. Di 8 tiang utama itu, seluruh atap akan bertumpuk. Tentu masih ada banyak tiang lainnya yang lebih kecil, yang juga ikut menopang, ada sekitar 64 tiang. Maka para insinyur itu memilih 8 tiang utama tersebut untuk tumpuan menaikkan atap. Di puncak 8 tiang itu ditambahi kerangka baja setinggi 6 meter. Baja itulah yang menjadi pusat mengerek kerangka atap. Di puncak tiang itu dipasang hidrolis untuk menarik tali yang terbuat dari kawat baja atau sling.